Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kok bunda-bunda belum konsentrasi ya untuk menjawab salamnya Bu Evi. Bu Evi ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah syukran ala nikmatillah salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rusian MPD bersama Ibu, beliau yang akan memberikan tausiah pada acara kita hari ini. Bapak Ibu pengawas TK dan SD, khusus pengawas SD beliaunya berhalangan karena bersamaan dengan kegiatan yang ada di Kecamatan Dukun. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kepala Desa Dalegan yang kita cintai, Bapak Haji Muhammad Ghalib SPD. Yang saya hormati Bapak Ketua K3S, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Panceng, Bapak Sunadi SPD, Ibu Ketua Komite beserta anggota yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri 311 Gresik, Ibu Kepala Madin dan Guru Madin serta tenaga kependidikan, Ibu Kepala Sekolah TK PGRI, Ibu Kepala Sekolah TK PAUD dan Ibu Guru TK PAUD TK yang saya hormati pula, seluruh orang tua murid kelas 1 sampai kelas 6, khususnya Ibu Wali Murid yang berbahagia hari ini, yaitu Ibu Wali Murid TK kelas B dan Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 UPT SD Negeri 311. Anak-anakku yang hari ini berbahagia kelas TKB dan kelas 6 UPT SD Negeri 311 yang Bu Guru sayangi, Bu Guru banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Senin 24 Juni 2024 kita berusaha melaksanakan sesuai rencana kita, yaitu acara pelepasan siswa kelas akhir TK PGRI Dalegan dan UPT SD Negeri 311 dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya di akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kerawan panjenengan semua, manakala panjenengan mungkin punya kegiatan yang lain, tapi panjenengan mengutamakan undangan kami. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, sekaligus kami mohon maaf atas nama sekolah manakala banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Bapak Ibu yang saya hormati,
khususnya wali kelas 6 dan umumnya kelas 1 sampai kelas 5. Sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya kegiatan hari ini. Sekolah hanya bisa menyampaikan jazakumullah. Mudah-mudahan jerih payah semua yang panjenengan keluarkan, panjenengan sumbangsikan kepada sekolah, baik tenaga maupun finansial, menjadikan tiket putra putri panjenengan menjadi putra putri yang soleh solehah. Begitu pula manakala kami selama 6 tahun dalam bersama-sama mendampingi putra putri panjenengan, khususnya wali murid kelas 6, kami punya kesalahan baik terhadap anak-anak maupun terhadap panjenengan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Putra putri panjenengan setelah 6 tahun bersama kami melaksanakan proses pembelajaran. Hari ini Bapak Ibu, kami serahkan kembali kepada panjenengan, kepada pangkuan panjenengan. Pihak sekolah berpesan bahwa monggo putra putrinya tetap dilanjutkan pendidikannya sampai setinggi mungkin, minimal putra putri panjenengan sampai perguruan tinggi atau S1, karena memang sekarang eranya sudah demikian. Anak-anak sudah tidak aneh lagi kalau anak-anak itu harus selesai sampai S1. Begitu pula dengan anak-anakku, khususnya anak-anak kelas 6. Bu Evi berpesan, lanjutkan sekolah kalian, lanjutkan pendidikan kalian. Jangan merasa puas dengan apa yang telah kalian peroleh di tingkat pendidikan sekolah dasar ini. Raihlah cita-cita kalian setinggi langit. Peribahasanya seperti itu. Anak-anakku, pesan Bu Guru yang kedua, jagalah nama baik kalian, nama baik kedua orang tua dan keluarga, nama baik alma mater sekolah kalian, yaitu UPT SD Negeri 311 dimanapun kalian berada. Kalian harus menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang berprestasi seperti ketika di SD. Tentunya anak-anakku, halo kelas 6, nanti setelah kalian melanjutkan sekolah di tingkat SMP ataupun sanawiyah, tentunya teman-teman kalian juga teman-teman baru, teman-teman yang dari lingkungan yang baru. Untuk itu Bu Evi berpesan, kalian harus pandai-pandai mencari teman. Manakala teman itu sepertinya tidak sesuai dengan yang kalian harapkan, dalam artian sesuai dengan aturan yang ada, maka kalian harus bisa menghindar. Kalian harus selalu menjaga attitude. Apa itu anak-anak kemarin attitude? Apa itu attitude? Sopan santun. Kalian harus menjaga sopan santun kalian dimanapun berada. Ingat anak-anakku, meskipun pengetahuan kalian, kemampuan kalian setinggi apapun, tapi kalau attitude kalian, sopan santun kalian tidak sesuai dengan aturan yang ada, khususnya aturan masyarakat, maka kalian akan terusirkan. Kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Siap anak-anak? Siap?
Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa anak-anak tadi yang ikut wisuda, khususnya UPT SD Negeri 311 kelas 6 berjumlah 26, ini akan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Untuk itu sekali lagi Bapak Ibu wali murid khususnya, saya mohon selain untuk melanjutkan itu, saya berharap silaturahim kita selalu dan tetap terjaga. Saya titipkan Bapak Ibu nama baik sekolah ini dan kelanjutan sekolah ini tetap ada di tangan kita dan pundak kita. Kebetulan kita sama-sama pribumi, jadi mohon dengan hormat kita sama-sama menjaga kelanjutan daripada prestasi-prestasi anak-anak, khususnya nanti anak-anak yang masih berada di sini atau adik-adik dari kelas 6 ini. Kelas 6 ini juga sudah banyak sekali prestasinya, baik akademik maupun non akademik. Salah satunya kemarin mendapat juara 1 non akademik, yaitu voli tingkat kecamatan, dan masih banyak, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Untuk itu saya titipkan, kami punya lembaga TK, punya lembaga SD, manakala putra putrinya sudah waktunya sekolah, monggo bisa sekolah di TK PGRI, bisa sekolah di tingkat Ma'arif atau di Al-Khairiyah. Sekolah dimanapun sama saja Bapak Ibu, niatan kita adalah mendidik anak. Semuanya insya Allah sekolah kami, sekolah MI sama, karena sekarang yang ada di SD pun ada madin, jadi tidak ada lagi perbedaan. Begitu pula MI di sana, TK di sana juga, pendidikan umumnya pun tidak lepas daripada pendidikan agama, jadi sama-sama. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas nama sekolah saya mengucapkan terima kasih atas kerawan panjenengan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Evi Masula, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah UPT SD Negeri 311 Gresik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama penampilan tari mayal-mayal persembahan dari kelas 4 UPT SD Negeri 311 Gresik.
Tampilan ini dilatih oleh mbak-mbak KKN dari Universitas Dr. Nugroho Magetan. Terima kasih kepada kakak-kakak KKN. Berlanjut pada acara sambutan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Ketua K3S kepada yang terhormat Bapak Sunadi SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, Pak Yai, Bu Nyai, wabil khusus Ustaz Rusian, insyaallah mangke ingkang paring tausiah dhateng kula panjenengan, Bapak Kepala Desa beserta perangkat, Kepala UPIT SD Negeri 311 Bu Evi Masula, Kepala Kober, Kepala TK, serta Bapak Ibu Guru baik Kober TK maupun SD, Ibu Ketua Komite beserta jajarannya, kepada Ibu Wali Murid dari TK maupun dari SD, serta anak-anakku yang baru saja diwisuda, hadirin hadirat yang berbahagia. Patut bersyukur alhamdulillah pada acara kegiatan yaitu pelepasan anak-anak kita yang sudah waktunya yang TKB berarti menuju ke jenjang lebih atas, kemudian anak-anak kami kelas 6 maka meneruskan ke jenjang SMP atau sanawiyah, yaitu dalam rangka kegiatan akhir tahun pelajaran 2023-2024. Selaku Ketua K3S Pak Sunadi, pertama memanjatkan syukur alhamdulillah di nopo kula diundang oleh Bu Evi selaku Ketua K3S, maka kami gunakan untuk bersilaturahim. Saya bangga bahagia bisa bertemu kembali dengan keluarga besar UPT SD Negeri 311 Gresik, karena Pak Sunadi punya nostalgia 1,5 tahun yang lalu berdiri di sini selaku kepala UPT SD Negeri 311. Sekarang atas nama K3S, sehingga tentunya Bapak Ibu tidak asing lagi Pak Sunadi di sini sekarang ini adalah posisinya sebagai Ketua K3S. Maka tujuan Bu Evi mengundang ini adalah biar K3S tahu perkembangan selama ini. K3S ini adalah merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Lalu dulu ada UPT Dispendik Kecamatan Pancen.
saniki pun perubahan sehingga K3S punya peran kepanjangan tangan untuk bersama-sama tujuan sama, yaitu memajukan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, sekolah dasar di Kecamatan Panjen. Alhamdulillah. Maka kami bersama-sama K3S, termasuk khususnya di UPT Negeri 311 Gresik ini, tentunya sudah tahulah, Pak Sonadi sudah pernah di sini. Bapak Kepala Desa juga insya Allah wali putunya di sini. Maka biasanya mestinya adalah bahasa titik, karena SD ini adalah aset desa. Nah, aset desa. Kok seandainya tidak bersama-sama di kita, tentunya ya Pak Inggi mohon SD ini jangan dipandang sebelah, seperti itu. Tapi tentunya kita bersyukur, alhamdulillah SD kita, TK, Kober ini Pak Inggi luar biasa, spotnya luar biasa, urun rembuknya, demi aset SD yang luar biasa ini tetap eksis, tetap dipercaya oleh warga Dalegan dan sekitarnya. Maka K3S bangga, walaupun kepala sekolahnya berganti, silih berganti, tapi tidak karena kepala. Waktu itu Pak Sonadi ganti Bu Inaya, sekarang Bu Evi, tetap sama. Ini menunjukkan bahwa guru-guru SD, TK maupun Kober kompetensinya luar biasa, ya, sungguh luar biasa. Kalau seandainya murid-muridnya tidak seperti itu, berarti kan tergantung siapa gurunya, siapa yang mengajarinya. Maka kepala sekolahnya pun katut jadi kepala sekolah. Siapa kepala sekolahnya? Maka walaupun Bu Evi statusnya PLT, karena definitifnya adalah di SDN Bali Tengah 309, maka berdoalah warga desa Dalegan, mudah-mudahan entah kapan nanti Bu Evi bisa definitif, bisa masuk, bisa menjadi kepala UPT SD Negeri 311. Kok gak dijawab? Amin ya robbal alamin. Tentunya beda antara kepala sekolah dari luar. Yang kemarin Bu Inaya asli warga Dalegan, sekarang Bu Evi warga Dalegan. Maka lebih semangat. Buktinya ketika saya menjadi kepala di sini, mulai membentuk komite, semangatnya luar biasa. Habis itu Bu Inaya yang sudah mewujudkan sedemikian bangunannya dan muridnya tambah banyak. Bu Evi juga begitu, tadi sudah disampaikan. Berarti dari hari ke hari peningkatannya di lembaga ini adalah cukup baik. Oke, tepuk tangan kita beri bersama-sama. Perlu kami sampaikan juga khususnya Ustadz Rusya. SD itu tidak seperti SD zamannya Pak Sonadi masih SD. Tuh, bahasanya kasar tapi saya nggak menyebut dulu zamannya saya ya. Jadi dulu itu mungkin jenengan-jenengan yang masih punya sejarah ke waktu itu, SD itu kan masih dipandang sebelah, agama ini dapat iso kan ya. Tapi sekarang ini SD-nya memahami kebutuhan, keinginan masyarakat, keinginannya wali murid. Ilmu harus berjalan seirama, seimbang, ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Alhamdulillah. Buktinya SD kita ini SD nuansa madrasah, betul? Buktinya, indikatornya yang tampil lebih-lebih yang di wisuda semua dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah berbusana muslimah. Nih, termasuk pengetahuan insya Allah karena sudah ada madrasah dinianya tadi, kerjasamanya yang baik itu. Maka selaku K3S bangga terhadap Bapak Ibu sekecamatan Panjen ini karena sebagian besar insya Allah sudah ada madrasah dinianya. Nah ini kan, jadi kaget Pak terus ya dan berkinjal dengan selaku kepala SMA di sana. SD pun berusaha karena ilmu di sekolah dasar ini dasarnya. Nih sekolah dasar ini sudah muncul cerdas, keterampilannya muncul, maka nanti tingkat sanawiyah,
tingkat SMP tinggal memoles, tinggal meningkatkan kompetensi. Misalnya tapi SD ini biasa-biasa tetap dikembangkan, tapi biasa itu agak sulit. Tapi percayalah, mungkin belum waktunya. Semua itu ada waktunya. Makanya bagi bapak ibu wali murid yang cerdas, putra-putri generasi berprestasi, jangan terlalu menepuk dada bangga, karena tidak jamin kehidupan kelak. Ya kan gitu. Maka yang mereka biasa-biasa, kok longak-longok biasa-biasa, jangan direndahkan. Soporo walaupun kayak biasa-biasa tidak bisa membaca menulis, tapi meneh iso menyenangkan, membahagiakan orang tua. Maka semua adalah Allah lah yang akan menentukan. Nah, itu. Terima kasih karena cukup panjang, karena ya di bahasanya K3S ya bangga. Terima kasih Bu Evi, ya sudah bagus, maka teruskan, lanjutkan. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sonadi SPD selaku Ketua K3S Kecamatan Panjang. Sambutan selanjutnya atas nama pengawas TK yang akan disampaikan oleh Ibu Mar'atul Muslimah SPD. Kepada yang terhormat Ibu pengawas TK Mar'atul Muslimah SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, masih belum ada yang menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat para alim ulama Desa Dalegan Kecamatan Panceng, para pinisipo yang terhormat Ustadz Rusli MPD, yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, yang terhormat Ketua K3S Kecamatan Panceng, kemudian para undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kemudian yang terhormat komite dari UPT SD Negeri 311 dan pengurus KBTK PGRI Dalegan, serta wali murid yang berbahagia dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita diberikan keringan langkah untuk menghadiri kegiatan wisuda atau pelepasan dari TK maupun SD Negeri 311. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita ke jalan kebenaran, yaitu dinul Islam. Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku yang saya cintai, acara wisuda atau pelepasan ini merupakan momen yang sangat penting, ya, karena di momen ini adalah merayakan keberhasilan anak-anak setelah
menyelesaikan masa pendidikannya baik di TK maupun di tingkat SD. Yang insya Allah anak-anak sudah dibekali oleh Bapak Ibu guru dengan 6 fondasi dasar yang harus diberikan kepada anak-anak. Anak-anak sudah diberikan pengetahuan tentang agama, tentang budi pekerti, karena sekarang pendidikan itu menekankan pada budi pekerti karakter yang baik. Seorang yang berilmu tanpa karakter yang baik tidak ada gunanya. Kemudian anak-anak sudah dibekali juga dengan kemampuan motoriknya, kemampuan dalam berpikir kognitifnya. Jadi anak-anak sudah diajarkan tentang bagaimana cara berpikir yang kritis, dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kemudian anak-anak sudah dibekali dengan kemampuan bersosial dan berbahasa yang santun. Karena ini juga sangat penting bagaimana anak-anak beradab, sikap beradab terhadap orang yang lebih tua atau sesama temannya. Ini adalah berkat jasa dari Bapak Ibu guru. Tanpa beliaulah anak-anak kita tidak akan mengenal tentang pengetahuan, apalagi yang dari TK. TK itu adalah awal anak-anak mengenal tentang pendidikan. Makanya di TK itu belajarnya banyak bermain, sehingga kalau sudah senang dia sekolah, insya Allah itu nanti akan seterusnya juga senang. Kemudian hal ini terwujud dengan banyaknya prestasi yang telah diperoleh baik TK maupun SD. Ya. Anak-anak sudah menunjukkan, bisa dilihat piala yang ada di depan ini sangat banyak. Itu menunjukkan prestasi-prestasi anak yang luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak dari TK maupun SD Negeri 311. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan dewan guru yang telah memberikan dedikasinya, tenaganya dalam membimbing, menuntun, kemudian membekali anak-anak dengan sabar, telaten, dan kreativitas. Karena tidak mudah mendidik anak itu, butuh kreativitas dalam mengolah pembelajaran. Dan semoga jeripaya dari Bapak Ibu pendidik insya Allah menjadikan amal jariah yang tidak akan terputus, dan akan membanggakan lagi jika melihat anak didiknya itu menjadi orang yang sukses. Ya, insya Allah putra putri jenengan nantinya menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada wali peserta didik yang telah memberikan kontribusinya, kolaborasinya, kerjasama yang baik terhadap program-program yang sudah direncanakan oleh pihak sekolah. Karena tanpa dukungan jenengan juga kegiatan yang ada di sekolah ini juga tidak akan berjalan. Semoga amal-amal jenengan menjadikan anak-anak jenengan anak yang solihah dan nantinya bisa membanggakan kedua orang tuanya. Sebelum saya akhiri, ada istilah seorang atau anak itu anak hebat itu adalah terlahir dari keluarga atau orang tua yang hebat. Berarti anak-anak dari TK dan SD Negeri 311 ini adalah anak-anak yang hebat. Berarti orang tuanya juga orang tua yang hebat. Tepuk tangan untuk orang tua dari TK dan SD Negeri 311. Cukup sekian, saya mohon maaf jika ada salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Mar'atul Muslimah SPD selaku pengawas TK. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Delegan Panceng Gresik, Bapak Haji Muhammad Walid SPD. Kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Walid SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama yang hadir, yang kami hormati Bapak Ustaz Rusyan PD yang kami hormati, tokoh-tokoh masyarakat Desa Delegan yang kami hormati, seluruh ibu dewan guru, pengurus, komite yang hadir yang kami hormati, tak lupa ibu pengawas TK maupun pengawas SD yang hadir yang berbahagia, seluruh wali santri, wali murid, baik itu dari PAUD maupun dari TK maupun dari SD 311 Gresik yang berbahagia. Pertama-tama mengucapkan syukur alhamdulillah yang mana kita pada pagi setengah siang ini kita sekalian dapat hadir dalam rangka menyaksikan wisuda mahasiswa. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salam dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, saya atas nama Kepala Desa mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh hadirin yang pada siang hari ini menyempatkan waktu untuk hadir dalam rangka menyaksikan wisuda anak didik kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya atas nama Kepala Desa tidak banyak yang perlu kami sampaikan. Hanya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh komite dan seluruh pengurus dan seluruh dewan guru, baik itu TK maupun PAUD maupun SD 311 Gresik, yang dimana sudah memberikan ilmunya kepada anak didik kita semua, sehingga mudah-mudahan dikelak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, khususnya anak-anakku sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah dikatakan banyak sekali oleh Bapak Sonati bahwa sekolah di jenjang SD maupun madrasah itu sama, tidak ada bedanya, karena di SD yang diajarkan agama, di madrasah yang juga diajarkan umum. Maka karena sudah disetarakan oleh pemerintah, namun Bapak Ibu pandai-pandailah kepada orang tua yang mempunyai anak mau masuk baik itu PAUD maupun TK maupun SD, ini baik-baiklah kepada mendaftar kepada masyarakat sehingga anak didiknya dimasukkan kepada lembaga SD maupun lembaga madrasah, karena poinnya SD sama madrasah itu adalah sama. Jadi karena di sini ada SD, ada madrasah, maka pandai-pandailah mendekatkan diri atau silaturahmi kepada masyarakat sehingga anak-anaknya baik dimasukkan ke SD maupun ke
madrasah. Jadi ini statusnya sama SD maupun madrasah. Kemudian saya titipkan kepada ibu-ibu wali murid yang sementara ini sudah anaknya SD 311 Gresik ini sudah keluar, monggo dimasukkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sakit di beberapa madrasah sanawiyah karena statusnya sanawiyah dengan SMP itu sama. Karena tadi di SD sama madrasah juga sama, daripada jauh-jauh di sini ada jenjang yang lebih tinggi, monggo dimasukkan kepada madrasah atau sanawiyah al-khairiyah karena statusnya sama. Maka saya mohon kepada ibu-ibu yang sementara ini anak didiknya pada hari ini di wisuda khususnya SD 331 Gresik mau dimasukkan kepada lembaga tertinggi, yaitu di sini ada lembaga sanawiyah al-khairiyah. Ini mondok ya monggo, tapi di kampung lain ayo dilebokkan nggone madrasah dhewe, sekolah sanawiyah, biar sama-sama istilahnya Bapak Ibu pendidik ini sama-sama memberikan ilmunya kepada anak didik kita semua. Terima kasih atas nama Kepala Desa, sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh wali murid yang sementara ini menitipkan kepada ASD. Putu saya juga saya titipkan di sini Pak, juga ya. Putu saya masukkan ke SD sini. Meskipun saya ini pengurus madrasah, tapi juga guru madrasah, tapi putu saya masukkan di SD sini ya. Mohon dari ibu menyadari bahwa semuanya itu adalah sama, khususnya di lembaga SD maupun madrasah. Untuk kapan kalau bapak dari madrasah, iya gurunya Pak Banel madrasah. Tapi ini di lembaga SD, nah ini berarti sama-sama istilahnya memikirkan baik itu madrasah maupun SD, sama-sama tetap dipikirkan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Dalekan, Bapak Haji Muhammad Walid SPD. Mengikuti rangkaian acara selanjutnya yaitu Mau'idhah Hasanah yang kita nantikan bersama, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Rusian MPD. Yang terhormat Al-Mukarram Romo Kiai Haji Rusian MPD Kaula Sumangga Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang sudah pukul 11. Duhur hari ini 11.35. Monggo kita sepakati mantun saderenge duhur maupun mantun duhur dilanjutkan. Ingkang dihormati nggih kuwatanipun.
Pripun? Kula sedaya napa mboten? Jamak mawon. Kula ngapalaken niku mboten ngantos hafal. Namung setunggal ingkang ngapal Pak Wali. Mergi niki satu-satunya kepala desa yang arif dan bijaksana. Kita doakan beliau besok menjabat lagi 1 periode. Istrinya. Kita butuh pemimpin seperti beliau bisa memberikan suri tauladan yang baik. Jadi putunya diijir, ada yang di SD, ada yang di MI, dan betul beda-beda akan. Bu Evi memberikan undangan ke kami dan memberitahukan bahwa anak-anak kita sungguh dalam bahasa kerennya attitude-nya sudah mengalami degradasi moral yang luar biasa. Maksudnya anak-anak sekarang dengan orang tua sopan santunnya niku pun boten wonten. Ditimbali yang sepuh kadang nggih boten noleh. Lintang tengah jenit yang sepuh nggih pun boten amin boten. Nyalip Pak Lurah ya wis gadek, tit gadek. Monggo Pak wis tambah dhuwur ngoten mawon. Itu anak-anak kita sekarang. Lah Bu Evi mencurigai bahwa masalah seperti itu karena disebabkan HP. Maka dari latar belakang itu Bapak Ibu hormati, saya kemudian mengumpulkan beberapa sumber referensi data dan lain-lain. Kemudian muncul satu pertanyaan, apa betul HP membuat anak-anak kita attitude-nya menjadi tidak baik? Kan itu pertanyaannya. Lah ini kalau disampaikan dalam forum pelepasan yang begini gegap gempita tentu kurang mengenai. Dan itu sangat dalam. Kalau hipotesis itu sudah bersekian lembarannya. Tetapi nanti saya sederhanakan, apakah betul HP itu mempengaruhi karakter diri pada peserta anak didik kita? Maka satu yaitu permasalahan, yang kedua saya kumpulkan referensi, yang ketiga kejadian di lapangan sudah saya teliti, yang keempat kemudian nanti ada satu solusi tindakan yang harus kita lakukan, dan yang kelima bagaimana kita menyikapinya. Maka itu tidak bisa disampaikan 1 jam, paling tidak 2-3 jam. Maka asyar nanti baru selesai. Pripun panjenengan kiat apa mboten mirengaken? Kiat. Kiat nggih? Kiat. Nggih. Panjenengan kiat lenggah kula. Monggo. Satu kasus. Kita dialog mawon nggih. Kalau saya tanya panjenengan jawab. Jadi satu persatu saya ungkap kasus-kasus itu untuk kita sampaikan. Datang ke kami 2 orang suami istri. Beliau top bisnis sukses. Jangan ditanya harta bendanya. Tetapi dicoba anak wedok nemen nyoba. Setiap hari tidak keluar dari kamarnya, main HP. Begitu orang tua menasihati, berontak, misos, macam-macam pokoknya sikap-sikap yang frontal dari seorang anak karena tidak mau dinasihati. Terus setelah itu Pak Bu, anak perempuannya itu datang ke potong rambut, rambutnya itu semua dipotong ala laki-laki, sini ada selebornya, set gitu. Datang ke kami, loh, pertanyaannya kenapa kok datang ke kami? Karena kula niki mantan dukun, tapi pun tobat kula.
Terus maksudnya ini nyuwun disuwuk ngono lho. Akhirnya kita dialog di kantor itu, saya tanya satu persatu. Orang itu anaknya begitu, yang disalahkan pertama siapa? Orang tua. Karena apa? Kacang gak ninggal ganjaran. Yang saya tanya dulu ketika bapak sama ibu sebelum nikah, karena jadi pendidikan anak itu bukan dimulai setelah melahirkan, tetapi sebelum nikah sudah harus dipilihkan ibu yang baik. Lah, ibu yang baik itu bagaimana? Panjang lebar itu kalau diceritakan juga. Termasuk ibu yang baik itu ialah ketika ada ceramah agama seperti ini, mendengarkan, melihat, mandeng, boten ningali ha. Nah, mandeng termasuk ibu. Ibu-ibu lebih baik mana mendengarkan ceramah ngantuk dengan melihat HP? Lebih baik mengantuk gak apa-apa daripada melihat HP. Sawangannya itu kan gak ngereken kulo belas ngono. Emang dia fokus tengkulo. Nomor 2, penjenengan menawi ningali kulo kok laju di hatinya itu berdebar-debar. Penjenengan harus diruqyah. Ini betul. Karena apa? Berarti di dalam diri ibu-ibu itu ada bersemayam jin. Nanti saya terangkan dalam kesempatan Bu Evi ya. Kita kembali lagi. Saya tanya, apakah bapak dulu sebelum nikah ada betul kenal siapa ibu yang di kami ini? Betul kenal. Orang baik apa tidak? Baik. Dari mana tahu baik? Beliaulah yang tahu tentunya. Karena tentu. Yang kedua, setelah nikah ada satu masalah penting yang ini kadang dilupakan. Ketika kita itu bahasanya apa yang sopan Pak Sunadi? Mengewewe bojo. Oke. Melakukan tindakan itulah ya. Itu kalau dijelaskan tambah nggak jelas itu. Jangan lupa berdoa. Ada yang berdoa tapi doanya salah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Iku doanya nisen kok digemuli bojo itu loh. Akhirnya jadi anak ya gak karu-karuan. Gini apa mboten? Apa panjenengan dongane? Loh kan, berarti jenengan mboten donga. Nek gak donga dadi anak mencetat-mencetat ngoten iku ya wis ajar. Allahumma mboten nasa dolangaken mriki pergi niku doa khusus Pak. Oke. Panjenengan nanti nek dereng ngapal monggo berhadapan dengan saya 4 mata. Alhamdulillah Pak, dia berdoa. Yang ketiga, saya tanya, apakah Bapak sudah berdoa untuk anaknya? Sudah. Bahkan orang tua tidak ada yang tidak mendoakan anaknya. Rabbi habli minas sholihin. Kulo wau jane mboten nangis kalau awak nangis kulo MC niku nangis. Jadi kulo pun gerek gembira ya. Kali ini Bu bisa tertawa-tertawa karena apa? Tampilannya SD negeri luar biasa. Sepertinya. Dan saya heran, kok ada SD negeri bisa eksis seperti ini? Di sana-sana itu sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sakaratul. Tapi di sini luar biasa. Saya masuk dulu. Ini betul tak SD negeri, tiba-tiba betul, gembira saya. Tetap MC-nya nangis, saya juga nangis. Adakah orang tua tidak berdoa pada anaknya?
pasti semua berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, penjenengan datang kulo anak yang saleh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Niki rada dawa nggih. Wonten malih bapak-bapak yang di depan ini, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nggih sampun. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kenapa anak kita masih seperti itu? Ada satu yang terlupakan, yaitu apa? Dan bapak dan ibu yang datang ke tempat saya itu tidak melakukan itu. Apa itu? Kita maafkan anak-anak kita. Dicatat betul itu. Karena apa? Saya pelakunya, saya sendiri yang mengalami, saya mempraktekkan. Kita maafkan anak-anak kita, walaupun anak itu nggak melakukan kesalahan. Kita sebut ketika sujud tahajud itu, ya Allah, saya telah maafkan anak-anak saya. Disebut satu persatu anak itu. Dan karena saya sudah maafkan anak saya pun ridho kepada anak saya, maka Allah pun akan ridho kepada anak-anak kita. Karena ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Cuma nek anaknya bandel ngoten niku mangkel napa mboten ten mriki? Ditimbali mboten oleh ngoten niku kudu ngintes ngoten mboten? Nempun teng kamar dikunci lawan HP sedina pelem didodok-dodok mboten kenging ngoten niku. Ten mriki cekot-cekot napa mboten? Dikim tu Mbak Selisa mau kedamah. Cekot-cekot mboten? Itu anak-anak kita. Dan itu apakah betul-betul karena HP? Itu pertanyaannya. Belum tentu. Dan apakah itu juga kesalahan anak? Belum tentu. Karena apa? Karena kadang kita sendiri pun tidak mampu mengontrol diri kita untuk bagaimana supaya anak kita tidak dikuasai HP. Oh tentunya HP. Jadi kita sendiri main. Nek ono kiai ceramah ning ono dadak jenengan piyambak yang delok HP lho itu. Kulo Pak, ya insya Allah menawi kulo nggih betul HP, tapi saya menghormati orang bicara. Karena apa? Ada batasan tertentu kapan kita main HP, kapan kita tidak main HP. Mosok kita nih kalah kali Ronaldo Pak. Ronaldo masuk lapangan bawa HP napa mboten? Pak Sunati masuk masjid betul HP napa mboten? Betul kula seperti. Lah moten niku kadang imam disa itu mriki ting-tung bismillah ting didelok ngene Pak. Ngoten niku pripun? Kalau orang tuanya begitu kemudian anaknya begitu, sama napa mboten? Saged nuruni anake? Mboten saged. Maka pendidikan itu ialah dimulai dari diri kita sendiri sebagai orang tua. Alhamdulillah kemudian dipraktekkan Pak Sunadi, dibacakan ayat-ayat tertentu kemudian dimaafkan. Dan tentu saya beri nutrisi yang nutrisi diruqyah. Alhamdulillah sehat walafiat. Berarti satu kesimpulan nomor satu yaitu sebagai orang tua jangan sekali-kali menaruh dendam kepada anak-anak kita. Kita maafkan kesalahannya. Sakit napa mboten? Sakit praktek napa mboten? Masih cekot-cekot di sepuro sakit napa mboten? Loh kok aja loh. Sakit nggih? Insya Allah kalau anak-anak itu sudah mendapat ridho orang tua, Allah pun akan menurunkan ridhonya. Jadi anak soleh, solehah napa mboten? Insya Allah soleh, solehah. Yang pertama. Yang kedua ada kasus baru kemarin Pak. Saya datang ke warung silaturahim ke saudara saya.
Saya amati Pak, orang itu sudah berumah tangga, punya anak, terus begini Pak, sambil bicara. Saya tertanya pada saudara saya, yuk ikulah kok ngomong diri, tibanya, kok tibanya, tiba, kok tibanya, apa Pak? Ternyata tibanya, ternyata orang ini main online, game online, judi online itu loh. Jadi ada orang di sana nggak dilihat karena saking fokusnya terhadap ngoten itu menawi wonten adzan dijawab napa mboten? Karena saking lho kula niki tengah jenenge gak disapa padahal kula niki elek-elek ya ustaz lanten ta. Belas ngoten niku saya napa mboten? Enggak ada yoga nuturi yoga saged napa mboten? Berarti siapa yang salah itu HP-nya apa orang tuanya? Oh, saged dipahami nggih? Oh, nomor 3. Bapak Ibu yang hormati, ketika saya diundang ngaji di sini, yang judulnya berat seperti itu, sampai istri saya tanya, Mas, judulnya apa tuh? Mas, aku gak mau coba buku. Saya beberapa buku saya baca. Ketika saya habis referensi itu, apa yang saya tutul, Pak? HP. Yang saya tuntut keluar semua kan kitab-kitab referensi masalah HP dan akibatnya pengaruh buruk terhadap anak. Dengan begitu saya terbantu untuk mendapatkan sumber informasi bagaimana cara saya menyampaikan, apakah HP, apakah orang tua, apakah anak yang patut disalahkan dalam hal ini. HP membantu saya apa tidak? Berarti HP salah apa betul? Saya diundang ngaji di satu tempat yang saya nggak pernah tahu tempat itu. Pihak sana Sherlock, saya ikut bawa mobil. Baru kadang Sherlock itu juga jahat. Belok kanan, belok kiri, belok kiri, belok kanan. Jalan buntu, cekot-cekot. Tapi lumayan. Ketika saya bisa datang ke satu tempat tanpa harus tanya seseorang karena Sherlock itu, HP itu bermanfaat apa betul? Yang terakhir kisah dan yang terakhir ngajine. Panjenengan kula semrap kula mriki kalih garwa nggih. Garwa niku napa? Sigarane nyawa bojo. Panjenengan semrap siapa istri saya? Belum. Beliau dari Pulau Batam, asli Kepulauan Riau. Apakah saya pernah kenal sama beliau? Tidak kenal. Dari mana beliau bisa kenal saya? HP. Dari mana kenal HP? Karena saya ada kajian di YouTube dan Facebook dan Instagram. Beliau seorang HRD. Karena ingin punya suami ustadz, ingin punya suami kiai, maka dia merelakan semua kesibukannya di Pulau Batam, ikut ke petung desa Gruduk. Tadi tanya, Mas iki opo? Ini apa Mas ini? Tak tanya Bapak, itu gembili. Nun nanti ketemu Mbak gembili. Bevi nanti diminta istri saya karena itu di Batam tidak pernah ada. Bapak Ibu Hormati, saya kenal dengan beliau 27 tahun yang lalu. Kemudian 4 tahun kita ketemu, sudah berpisah selama 20 tahun. Coba bayangkan dulu, 20 tahun berpisah, kok bisa nyambung kembali? Jodoh. Ya jodoh, tapi apa media yang menyambungkan saya dengan beliau? Allah. HP bermanfaat apa betul? Bermanfaat. Jadi kesimpulannya, apakah HP, apakah manusianya, anak atau bapak, tergantung kepada siapa HP itu dipegang. Ngerti guys? Setuju nggih? Jadi HP itu seperti pisang. Kalau yang pegang ibu rumah tangga untuk ngiris bumbu, ngiris manfaat.
Tapi kalau HP seperti pisau itu yang pegang Pak Sunadi di hutan belantara, membegal orang, musuh orang, berarti HP-nya tidak bermanfaat, bahkan berbahaya. Nggih napa mboten? 4 kisah ini sudah kita bisa pahami bahwa HP itu juga bisa disalahkan, orang tua juga bisa disalahkan, anak juga bisa disalahkan. Mari kita evaluasi kepada diri kita masing-masing. Yang pertama, ibu-ibu dulu, bangun tidur panjenengan madosi sinten? Yang dibaca apa? Ibu-ibu kalau sudah berdampingan dengan suami, masih bawa HP atau terus kerakut bojo? Jadi lebih setia mana, pada suami atau dengan HP? Itu makanya saya dengan istri sepakat, Dek, masuk kamar mandi tinggalkan HP di luar, tidak ada main HP di dalam kamar. Kalau masih belum sempat untuk silakan di luar dulu. Kalau sudah di kamar itu ialah hari kita berdua, bukan HP. Maka zaman sekarang itu Pak, yang namanya setan itu bukan hanya 2. Setan manusia, setan jin, ada lagi satu, yaitu setan gepeng, yaitu HP. Penjenengan percaya kalau setan gepeng itu termasuk setan yang ketiga? Pada suatu hari, kalau pegawai negeri itu Sabtu Ahad libur gitu ya. Penjenengan kalau Sabtu Ahad biasa nyuci baju suami bu? Ya. Ayo kita ikuti kisah ini. Ibu-ibu kalau nyuci baju yang dicari pertama apa? Terus barangkali ada sisa-sisa 50.000, alhamdulillah. Penjenengan paringaken suami napa mboten? Takmir. Loh, barang ngoten niku dadak istri itu menemukan satu secari kertas mboten atau di situ tertulis nama Novi. Jadi ibu penjenengan berendasa dari saya bojo ada nama Novi, jenengan pripun? Jujur lah bu. Cekot. Terus nalika niku ibu masa teng dapur keranten nemu nama Novi di saku itu, udah nggak pikir panjang, langsung ambil tuh empreng ke depan. Suaminya pas baca koran dientemkan di kepala, kapok muka. Apa mah? Siapa ini? Wah, Novi. Ibu-ibu yang saya hormati, saya beri resep ya. Suami itu jika kecekel ngoten niku, ketangkap bahasa ngoten niku, biasanya napa wicantene? Ya Allah. Oh, Masya Allah. Metu kabeh ya Allah niku. Pun percados ngoten niku, modus. Anggite wong wedok iku cek lilet. Ya Allah. Mau percados ngoten niku boleh wis ketangkap. Tapi akhirnya Pak Sunadi bilang kepada istrinya, Ma, jangan salah paham, Novi itu nama seekor kuda. Oh jangan prakok gini Pak. Bunda sudah lagi mah. Saya dipasrai bos saya cari kuda untuk pacuan minggu depan. Lo namanya kok Novi, tak tulis aku sih gak lali mama. Oh iya tak, lo kan wong wedok niku nek wis Masya Allah. Oh iya tak iya mana semono. Berarti Novi itu nama seekor kuda. Bapak Ibu yang saya hormati, sepandai-pandai tupai melompat pasti ada gagalnya. HP
HP-nya tertinggal di dapur, ibunya pas goreng, ting dong ting dong, ting dong ting dong, ting dong ting dong. Novi. Jangan ini. Nah kok ada udah bisa nelpon gitu loh. Itulah sepandai-pandai tupai melompat pasti ada gagalnya ibu-ibu. Kalau HP-nya bapak-bapak nggak pernah turun dari saku, itu berarti HP tidak jujur, perlu dicurigai. Kalau HP-nya ada password, ada kunci bermacam-macam double, patut dicurigai, berarti bapaknya mungkin selingkuh. Begitu surat Novi Pak, mantap, betul wajah, sutil, betul sutil. Ngajeng bapaknya pas mau Quran Pak. Apa Pak? Jangan sampai nelpon. Jangan. Ya Allah Bu. Akhirnya dia tahu bahwa Novi itu ialah istrinya yang kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tanya, jawab dengan jujur, bolehkah seorang suami nikah dua? Boleh. Boleh nggak pembetul? Boleh. Bapak-bapak boleh nggak pembetul? Boleh. Pak Lurah? Boleh ya. Pak Lurah niki karena Pak Lurah yang arif dan bijaksana membolehkan bapak-bapak nikah 2, 3 dan 4 karena itu sesuai dengan Al-Quran. Fankihu ma qabalakum minal nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ibu-ibu pripun nang salah pembetul? Boleh Pak. Angsat yang penting bukan suami saya. Bapak Ibu yang saya hormati, setunggal mawon nggih. Panjenengan saged adil ta? Kan ngoten nggih, dalile niku nek boten saged adil setunggal mawon. Akhirnya bapak itu bercerai dengan yang bawa sutil itu, kemudian nikah sama Novi. Ini akibat apa? Apakah HP? Apakah bapaknya? Apakah ibunya? Ya kan? Bapak pun menyumbang kesalahan, ibu pun menyumbang kesalahan, HP pun pasti menyumbang kesalahan. Kenapa bapak-bapak itu sampai tega hati meninggalkan pujaan hati? Kenapa gitu? Perlu dicek ibu-ibu itu. Bapak pulang dari kantor, penjenengan neng sama pemboten. Pakai tas sama pemboten. Betul. Bapak pulang kantor nyambut ke berat-berat, penjenengan daster bolong kabeh kakek but-but kak. Lah nek ngeten iki brayu-wayu ngene iki nek ngono foto bojone ku wis karepmu ngoten. Yang kedua, ketika suami datang penjenengan langsung menyuguhkan kopi napa mboten? Derek-derek dhewe kudu padha kudu tawone Pak Dapuri. Ngoten niku lanang nangkel napa mboten? Kalau suami tidak dilarang sedemikian rupa, maka suami itu salah nggak mencari orang lain sebagai tempat pelampiasan? Ini loh, nanti ada pembelajaran khusus bagaimana keluarga sakinah mawadah warahmah. Jangan di sana kan bapak-bapaknya aja, ibu-ibu juga harus evaluasi kan ngoten. Saya nyambut kayak katok-katok bapak, ibu kayak ini toh, lu atasnya bengesan, ibu gak gelem loh. Maka kadang bapak ibu yang saya hormati, saya tidak menyalahkan kalau istri-istri kita itu berdandan cantik, glowing. Saya tidak menyalahkan, karena Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa perempuan yang baik itu? Ayo khairun nisa. Jawab Rasulullah yang menika allati tasurru idza nadara. Napa niku nalika kowe nyawang seneng. Lah senenge wong lanang nyawang wong wedok niku napa?
rupane masih keluar kali bojo kula niki nggih boleh mesti nggih ngarep ayune ya kok misale tuwa elek bungkuk iya aku gak gelem tak nggih napa mboten. Maka ibu-ibu glowing itu boleh 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 Bu boleh Bu, tapi jangan setiap minggu glowing Bu. Karena apa? Yang perempuan keluar glowing sing lanang gulung nggih napa mboten? Sampai wajahnya gokil sing lanang niku nggih napa mboten? Napa gokil? Gosong kileng-kileng. Gak mentas-mentas ke laut. Lho ke dilungno kok langsung glow. Allati tasuruhu idzan nadara. Nyeneng nalika wong lanang nyawang. Mboten apa-apa. Maka Bapak Ibu supaya bapak-bapak yang di depan ini enggak agar bapak-bapak yang di depan ini tidak membeliau dulu Bu. Cari yang lain. Mau ayo supaya tidak ibu-ibu harus bisa menservis dengan yang maksimal. Jangan dibiarkan bapak menderita di dalam rumah. Saya kenal mboten sebentar. Alhamdulillah ada nih pripun. Lanjut apa mboten? Yang kedua, jadi ketika ada kasus seperti itu, yang patut disalahkan itu tidak harus bapak, tidak harus ibu, tidak harus HP. Lihat situasi dan kondisi. Ibu-ibu bangun tidur tadi mengatakan bahwa melihat HP, berarti ibu-ibu sudah dikuasai oleh HP. Ngoten niku saged napa mboten nguru ya gane? Dibantah. Lah kok dimono man kok nguru aku. Lah ngoten ta? Nah, maka bagaimana nanti sikapnya sebagai seorang ibu? Yang kedua, panjenengan menawi tindak mriki niku wae misale kok HP niki kantun teng griya dipundhut malih napa mboten? Berarti cintaku kepada HP atau cintaku kepada bapakku? HP dulu luar biasa. Maka HP itu menempati posisi dia. Ngoten niku saged didik anak, ngurui anak saged napa mboten? Mboten saged. Bagi kita piyambak nggih tutal tutul Yang keberapa ini? Ketiga. Yang keempat, istirahat bermain gitu.
Ibu bapak dan saya ibu, ketika kita mendengarkan adzan, maka sebaiknya dijawab. Apapun semua kegiatan, aktivitas, HP dan lain-lain, kita hentikan sejenak, kita jawab adzan. Setelah menjawab adzan, kita berdoa. Allahumma barik lana fima Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'du maqaman mahmudan lillahi wa Rasulullah jawab man qala hina yasma'u nida Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'du maqaman mahmudan lillahi wa halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Sinten tiyang mireng adzan lajeng jawab adzan persis kados muadzin, lajeng mantun niku ndonga kados ngoten niku wau, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Berhak orang itu syafaatku nanti pada hari kiamat. Jawab adzan mawon niku lho saya sapa. Sakit jawab nggih? Alhamdulillah. Sampun 11.45. Kita berhenti jam berapa, Bu? Jam berapa? Jam 1. Oh, saya pingsan saya kalau jam 1. Kita sepakati jam 12 bagaimana, Bu? Alhamdulillah. Kula nyuwun ridhonipun nggih jam 12 nggih. Kita putus sampai di situ langsung kita simpulkan kajengnya kita sakit ambil tindakan. Apakah HP-nya harus dibanting? Apakah HP-nya harus disita anak-anak kita? Anak sih jawab tidak. Apakah yang perlu disalahkan bapaknya atau ibunya? Baik, kita posisikan semua menyumbang kesalahan. Adil, nggih? Apa solusi yang harus kita lakukan untuk menghadapi hal ini? Yang pertama ialah tazkiyatun nafs, yaitu memulai dari diri kita sendiri untuk memperbaiki diri. Dengan cara apa? 4 faktor yang harus kita terapkan, yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama ialah al-khawfu minal jalil. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Yang keempat, wal istidadu liyaumir rahil. 4 ini masuk dalam nomor 1. Dan yang nomor 2 ialah kita memberikan suri tauladan yang baik kepada anak-anak kita. Yang ketiga ialah kita memberikan metode pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak kita. Ketika kober bagaimana cara mendidik, TK bagaimana mendidik, MB bagaimana, SMP, SMA, kuliah bagaimana, itu ada semua metode menurut Rasulullah. Dan yang terakhir, bersungguh-sungguh memperhatikan anak kita, jangan sampai anak kita itu liar di luar, kita tanpa kontrol. Ya, kita nomor 1 yaitu muhasabah diri, memperbaiki diri. Nomor pertama yaitu al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Tiang niku mengenai sampun ajri datang Allah, ngoten nggih? Otomatis tingkah lakunya itu menjadi baik apa semakin jelek? Baik. Ketika suami datang dari kantor karena al-khawfu minal jalil, ingin mendekat kepada Allah, akan memberi senyuman yang baik apa tidak kepada suami? Sak mantune ngotot ditaringi napa mboten? Sak mantune niku dimek-mek napa mboten? Karena servis kepada suami. Al-khawfu minal jalil. Dan orang yang takut kepada Allah itu, Pak, Bu, bisa dilihat dari apa yang namanya? Batu, dahi.
Dahi itu setiap malam digunakan untuk tahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya orang-orang tertentu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dibuktikan dengan tahajud, sholat tahajud. Ibu-ibu setelah tahajud nggih, tahu dalem nggih? Lah jawab. Ibu-ibu alhamdulillah dalem jenengan tahajud sedaya nggih? Kok bangga dengan boten niku aku lha ya. Monggo dimulai tahajud nggih. Boten kiat 11 songo. Boten kiat songo 7. Boten kiat 7 gangsal. Boten kiat gangsal pinten? 3. Witin. Boten kiat 3 setunggal. Boten kiat setunggal. Jadi kalau kita kepada Allah saja pun hitung-hitungan ngomong. Lah kan hitung-hitungan kalau tadi kan. Oh, anak turu kok tahajud dalam enggak? Maka sebetulnya Bu, kalau ibu-ibu mau saya beri resep glowing syar'i, ibu-ibu nggak usah datang ke salon, cantik jelita. Pripun? Saya beri resep syar'i, glowing syar'i, tanpa bedak, tanpa penis, orang itu pun akan kelihatan bercahaya auranya. Purun nggih. Nanti ibu pulang nggak usah pakai apa itu skincare, nggak usah. Satu yaitu bangun tidurku terus pintar. Sebaik-baik mandi itu jam 12 naik ke atas, jam subuh turun ke bawah. Berarti jam 1, 2, 3 dan setengah 4 mandi. Cobi, saya ingin membuktikan. Bapak-bapak, ibu-ibu lihat ke saya. Kulon niki lumayan ganteng apa mboten? Mau gelan aja. Ganteng mah elek. Ganteng mah elek. Asik. Kenapa saya melakukan ritual itu setiap bangun tidurku terus tidak lupa. Oh alah, kok menggosok gigi tidak lupa wudhu ya. Baik. Dia niku menaik wudhu pun saya wajahnya celana apa betul? Mantun wudhu lah celana apa? Sholat dalam keadaan sujud itulah kemudian kita mengharapkan betul-betul mengadat datang Gusti Allah, ya Allah anakku. Nah, ngerti maksudnya niku. Misalnya anakku tadi nama siapa tadi ya kok Juminten. Ya Allah, anakku Juminten iki cek nemene nyoba datang kula ya Allah. Betul napa-napa berkula sepuro. Lho ngono lho. Mantun berkula sepuro mugi panjenengan paring ridho dateng anak kula Juminten menika. Wow. Pun mantun niku mantun salat tahajud ada wiridan khusus yang harus diucapkan. Napa niku? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali sebelum subuh harus sudah selesai. Masya Allah bapak-bapak ibu-ibu wiridan ini Pak Sunadi betul apa asal ngantuk jenengan ya betul viral dipraktekkan. Bapak-bapak, anak-anakku, ibu-ibu, jejaka-jejaka yang belum punya suami, praktekkan. Insya Allah akan mendapatkan jodoh secepatnya. Bapak-bapak yang sudah punya istri satu, praktekkan Pak itu Pak. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Yang baru punya istri satu praktekkan Pak. Allah akan memberi oh
Boten kiat terus. Allah akan memberikan istrinya satu-satunya itu menjadi istri yang solihah. Ngoten lho kok istri dua. Cek senengin. Ibu-ibu yang lama tidak mengandung. Lama tidak mengandung. Kata nggih. Laki-laki sehat, perempuan sehat, sperma positif, ovum positif, tapi nggak bisa. Praktekkan Pak. Insya Allah. Karena apa? Al-Quran sendiri yang bicara. Fakultus tafirobbakum innahu kana ghaffar. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin. Jelas itu Pak. Bagi orang-orang yang lama nggak punya keturunan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Yang punya toko-toko nggak laku itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Yang lama jadi guru nggak naik-naik pangkat itu. Bu gajinya pinter Bu. Yang guru gajinya dari dahulu sampai sekarang 300.000. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Insya Allah kita nggak memburu dunia itu loh Bu, memburu kita. Ngoten maksudnya itu. Itu al-khawfu minal jalil, artinya Allah itu sebagai tempat sandaran kita. Yang kedua yaitu wal amalu bitanzil, gampang lampai kesaenan. Masih ngringekno ngaji ngene iki sak jam lho betah wis gak mingket belas kita apa mboten? Ditambah sak jam malih wis gak lapo-lapo gitu. Jenengan gak popo aku sing lapo-lapo gitu apa mboten? Wal amalu bitanzil, dalu tahajud, awan maca Quran, melayani bojo, enteng lakoni ibadah. Lajeng nomor 3, ini yang sulit dilakukan oleh ibu, wal qanaatu bil qalil. Kula tes panjenengan, ingin menika triman, syukur walaupun suaminya memberikan belanja hanya sedikit, alhamdulillah. Sakit nama mboten? 50.000, alhamdulillah. 40.000. Besoknya 30.000. Wes gak jawab. Wes gak jawab Pak Sunadi, wes gak jawab. Ketika 30.000, loh wes guyut dong, wes gak jawab. 20.000. Loh kan. Itu namanya belum wal qanaatu bil qalil, gak terima pemberian suaminya. Tapi bapak-bapak, yuk kita perasaan lah ya. Harga pokok yang naik semua, beras naik, lombok naik, apa-apa semua naik. Masa dikasih belanja 30.000? Itu namanya nggak berperi kemanusiaan. Ya disesuaikan dengan kondisi harga pangan. Paling tidak 1 hari 100. Sakit bapak-bapak? Saya wedok mulai berjalan kabeh wae iki aku seneng sedina 1.000 20 pulsa terus 20 nang Pasir Putih isya 40 boba opo mau muter tambah gak lho pergi belanjane kakean. Ibu-ibu wal qanaatu bil qalil, teriman berapapun yang diberikan suami, teriman, alhamdulillah. Ibu pengawas sampun nggak ada kudung oren, tidak perlu beli yang merah karena sudah punya oren. Tapi monggo kita besok Bu pengawas oren nggak ada, ini apa badan hijau dah, petak hijau cemeng hampir semua warna-warni ada. Ngoten iki kok ana apa mboten? Pasmira nggak ada. Pasmina nggak ada bunga, pas-pasan, Yoya nggak ada. Materi kok anak apa badan? Materi, wes dua iku ya si kuai, materi si tori kuai. Tapi lah Pak, api pengawas Pak mosok nantikan oren, kau nang betul oren kok jika kandeman Pak. Langatan tak? Jelas kondisional lah, tumbas buat sing larang-larang itu, sing 10.000 itu mawon, sana bapak deh. Yang keempat yaitu wal
istidadun yaumir rahim, yaitu orang itu orientasi hidupnya akhirat. Karena orientasi akhirat, maka mencari dunia itu seperlunya saja. Kata Pak Lurah itu nih, karena jabatan itu sebagai media untuk akhirat, maka tidak membeda-bedakan A, B, C, D, sama saja. Ngerti loh? Dan orang itu pikirannya karena akhirat, mindsetnya itu akan, kalau kita bisa hidup dengan selembar daun, maka kenapa kita harus memotong ranting-rantingnya semua? Ambil secukupnya. Kalau makan kacang sepiring cukup, jangan milik tetangga juga dimakan. Kan matur maksudnya matur Bu. Niku kula ningali kok bayang mirip. Itu namanya Rasa kaleng. Lalu diciki kabeh. Tak lirik mawon jenengan niku lah. Apa yang di depan itu kita makan, jangan sampai menggayung-gayung itu. Kalau kita cukup dengan selembar daun, maka janganlah yang itu semua dimakan. Kalau di depan kita itu ada anggur, ya anggur itu kita makan. Jangan jeruk yang di sana pun kita. Alhamdulillah jam 12. Sambung ya? Alhamdulillah. Yang 3 belum selesai briefing. Tahun depan mau dilanjutkan ini. Yang jelas siapa ini Bu? Saya juga betul berarti amplopnya. Mari kita tutup doa kita ini. Mudah-mudahan yang pertama, terus terang saya merasa terenyuh kepada Pak Lurah kita. Ya, saya betul-betul merasa kok ada ya Pak Lurah seperti ini gitu ya. Kita doakan beliau sehat walafiat. Kita doakan cucunya banyak, sehingga nanti ditanam di sini 5, di sana 5. Kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah ini istrinya solihah. Kita ke Bu Evi, mudah-mudahan Bu Evi dan semua jajarannya diparingi sehat walafiat. Yang gajinya masih 300, mudah-mudahan tahun depan bisa naik menjadi 1 juta. Yang belum sertifikasi infasi, mudah-mudahan secepatnya sertifikasi. Dan ibu-ibu wali murid yang saya hormati, ini kok seragamnya ada yang putih, oranye, putih, hitam. Ini beli apa nyewa itu? Beli. Mudah-mudahan tahun depan seragamnya bisa ganti gitu. Yang kurus-kurus agak bisa menggemukkan dirinya. Dan mudah-mudahan sabar untuk mendidik anak dan membiayai anak-anaknya. Yang di belakang sana, mudah-mudahan mendapat taufik dan hidayah, sehingga kalau ada ceramah tidak menghiraukan HP-nya, tetapi mendengarkan ceramah. Niki kita tutup doa kalian Muhammadiyah atau NU ini. Niki doa cara Muhammadiyah atau NU. NU nggih. Mau sakit mawon masih kulit yang Muhammadiyah doa NU udah sakit. Tidak ada masalah. Kita doa cara NU nggih. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa orang saudara kita kalau sudah berakhir itu membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad.